Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya atas nama Ika Safita, NPM 23660071. Saya atas nama Arif Rahmat Zuriat, NPM 23660082. Saat ini kami berstatus sebagai mahasiswa semester 4 program studi Teknik Pertambangan Universitas Dayanu Iksanuddin. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah petrologi untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu yang terhormat Ibu Anna Irada STMT. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan apa sih yang dipelajari di mata kuliah petrologi. Simak video baik-baik ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9, yaitu tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Untuk tekstur batuan sedimen itu meliputi ukuran butir dan distribusinya, misalnya itu penyortiran atau sortasi. Untuk ukuran butir merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan dan untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Ukuran butir rata-rata sedimen silisiklatis digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Uden dan Whitworth. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut, yaitu energi hidrolik lingkungan, jarak dari sumber, material sedimen yang tersedia di sumber. Untuk sortasi adalah ukuran standar deviasi dari sebaran distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut, yaitu tingkat agitasi dan pengerjaan ulang, ukuran asli dan pemilahan atau sortasi bahan sumber, sama ukuran butir dari sedimen itu sendiri. Morfologi butir itu ada 3 aspek, yaitu shape ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang, dan menengah. Kalau roundness ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Untuk spheritic itu ukuran seberapa dekat butiran mendekati bentuk yang sama atau bulat. Untuk definisi struktur batuan sedimen itu merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen dan di antara pelapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi, maupun biologis. Untuk struktur erosi, yaitu struktur yang terbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang mengerus permukaan sedimen. Struktur erosi dibentuk oleh aksi arus erosif yang dipengaruhi oleh beban sedimennya. Contohnya seperti reel marks, furrows, and ridges, flood dan lain-lain. Untuk struktur pengendapan terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses, baik subaerial maupun subaqueous. Struktur ini sering terjadi pada permukaan lapisan dan di dalam lapisan. Contohnya parallel lamination atau stratification. Untuk struktur pasca pengendapan itu ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan. Sedangkan sedimen masih belum terkonsolidasi atau hanya sebagian terkonsolidasi melalui proses deformasi sedimen lunak atau sedimen basah. Baik, di sini saya akan lanjutkan materi yang ke-10, yaitu klasifikasi batuan sedimen. Batuan sedimen umumnya dibagi lagi berdasarkan asalnya, sebagaimana tercermin dari komposisinya menjadi 4 kelompok utama yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu terrigenous sediments,
biogenic sediments, sama seismogenic sediments, sama volcaniclastic sediments. Untuk sedimen terigonic itu terdiri dari butiran detrital yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya batuan konglomerat, batu pasir, batu lumpur, dan beberapa paleosol. Untuk sedimen biogenik itu berasal dari sisa-sisa kerangka dan bahan organik lunak dari organisme yang sudah ada sebelumnya dan dari bahan yang telah dibiosintesis. Contohnya batuan karbonat. Untuk sedimen kemogenik itu terbentuk dari pengendapan langsung partikel kristal dari larutan garam pekat. Contohnya batuan evaporit. Sedangkan untuk sedimen vulkanik-klastik itu sebagian besar terdiri dari butiran dan klastik yang berasal dari aktivitas vulkanik kontemporer. Contohnya batuan autoklastites. Untuk konglomerat adalah semua batuan sedimen berbutir kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil. Untuk batu pasir adalah batuan sedimen berbutir sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir, yang juga dikenal sebagai arenites. Untuk sedimen klasik mudrok, dia ada di mana-mana, terutama dari lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang, termasuk dataran banjir aluvial, fluvial, lingkungan danau, laguna, dan muara. Untuk batuan karbonat, dia membentuk sekitar 1/5 dari seluruh batuan sedimen dalam catatan stratigrafi. Batuan karbonat terdiri dari lebih dari 50% mineral karbonat, terutama kalsit dan dolomit pada batuan purba. Untuk sedimen non-klastik chair, dia adalah istilah umum untuk batuan sedimen mengandung silika berbutir halus yang berasal dari biogenik, biokimia, atau kemogenik. Chair terdiri dari silika berbutir halus dengan hanya sedikit pengotor. Untuk sedimen dan batuan sedimen sebagian besar terdiri dari bahan fosfat secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit. Fosforit laut sebagian besar terbentuk dalam kondisi oksigen rendah daripada kondisi anoksik penuh. Terjadi dalam bentuk pelet fosfat, nodul, kerak, dan lapisan tipis. Baiklah, selanjutnya adalah materi yang ke-11, judulnya provenance dan diagenesis batuan sedimen. Istilah provenance berasal dari bahasa Prancis, yaitu provenir, yang berarti berasal atau muncul. Menurut Petijo et al. Tahun 1987. Istilah ini juga dieja provenance atau bukti. Kata-kata seperti area, sumber, dan sumber terkadang digunakan sebagai sinonim untuk provenance. Provenance of sandstone. Sebagian besar penelitian istilah provenance asal-usul batuan sedimen siliklastik difokuskan pada batu pasir atau sandstone. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan upaya menafsirkan litologi batuan sumber atau source rock litologi dan kumpulan mineral detrital. Reading provenance from the properties of quartz. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikansi potensi asal kuarsa sejak tahun awal studi petrografi. Studi awal ini difokuskan terutama pada signifikansi asal inklusi dalam kuarsa, meskipun kemudian signifikansi asal dari kepunahan undulatori juga diakui cukup awal. Inklusi dan kuarsa mencakup inklusi cairan dan mineral. Menurut Keirin tahun 1940, berdasarkan studi sebelumnya memiliki keyakinan yang cukup besar dalam kemampuan untuk melacak buktian kuarsa ke sumbernya berdasarkan inklusi
dan pola kepunahan yang tidak beraturan. Provenance from property of quartz. Ketika mineral seperti kuarsa atau feldspar dibombardir oleh aliran elektron berenergi tinggi dalam instrumen yang sesuai, misalnya pemindai mikroskop elektron, partikel cahaya atau foton dipancarkan. Fenomena ini disebut photoluminescence atau CL. Citra CL kuarsa menampilkan dua jenis karakteristik yang mungkin memiliki signifikansi asalnya, seperti warna dan fabrik atau tekstur. Provenance signification of feldspar. Feldspar umumnya sangat langka dan tidak ada di arenit kuarsa, namun feldspar ada konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti feldspar berguna sebagai indikator provenance. Pertama, karena feldspar secara kimiawi dan mekanis kurang stabil dibandingkan kuarsa, feldspar cenderung tidak dapat didaur ulang. Beberapa feldspar memang dapat diatur ulang tergantung pada kondisi, namun beberapa feldspar yang cukup melimpah di batu pasir menunjukkan derivasi dari batuan sumber kristal. Dengan demikian, feldspar lebih mungkin memberikan informasi tentang batuan sumber generasi pertama daripada kuarsa. Provenance signification of rock fragment. Fragmen batuan detrial dari batu pasir dan konglomerat memiliki bukti paling tegas dari litologi batuan sumber. Tidak diragukan lagi bahwa fragmen batuan vulkanik menunjukkan turunan akhir dari sumber vulkanik. Plastik, filit, atau sekis pasti berasal dari batuan induk metamorf. Fragmen batuan kapur menunjukkan batuan kapur, dan seterusnya. Oleh karena itu, fragmen batuan merupakan indikator batuan sumber yang berharga di konglomerat dan beberapa batu pasir. Dengan pengecualian butir rijang, fragmen batuan langka di sebagian besar arenit kuarsa. Beberapa penelitian telah muncul dalam literatur geologi yang memanfaatkan geokimia batuan utuh dalam analisis provenance. Studi-studi ini mencoba untuk menghubungkan komposisi kimiawi batu pasir yang dinyatakan sebagai kelimpahan unsur mayor atau minor tertentu atau rasio kelimpahan unsur dengan komposisi kimiawi batuan sumber yang sesuai. Studi semacam itu tampaknya kemungkinan identifikasi batuan sumber hanya dalam hal jenis komposisi yang agak luas. Interpretasi litologi batuan sumber hanyalah bagian dari proses analisis provenance. Untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang provenance dan paleogeografi, kita perlu memahami juga hubungan antara daerah sumber, cekungan pengendapan, dan kerangka tektonik regional. Dasar untuk menafsirkan setting tektonik adalah asumsi bahwa mineralogi detrial dan geokimia mencerminkan tidak hanya litologi batuan sumber tetapi juga pengaturan lempeng tektonik umum. Setting tektonik lempeng mencakup dua fitur. Yang pertama, terranean provenance utama atau blok tektonik, sistem busur vulkanik, subcollison. Kedua, jenis batas lempeng atau margin benua pasif atau retak, margin kontinental aktif atau orogenik, dan margin transform fault. Menurut Dixon dan Suzuki tahun 1979 mengemukakan bahwa semua asal tektonik dapat dikelompokkan dalam tiga jenis utama: blok kontinental, busur magmatik, dan orogen daur ulang. Masing-masing setting provenance ini mencakup mengelompokkan batuan sumber yang melepaskan sedimen dalam cekungan terkait. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ke-12 yang judulnya lingkungan pengendapan. Sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar spesies dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di satu atau lain lingkungan ini, sehingga studi analog modern sangat penting dalam interpretasi rekaman batuan purba.
Beberapa feses tampaknya tidak memiliki analog modern, misalnya banded iron formation atau formasi besi. Untuk yang lain belum ditemukan analog yang baik, misalnya deep water, massive sandstone, atau batu pasir masif perairan dalam. Salah satu dari dua tujuan utama dalam analisis dan interpretasi batuan sedimen di lapangan adalah untuk menyatukan semua pengamatan yang berbeda pada spesies sedimen dan fiturnya, model dan proses spesies, asosiasi spesies, siklus dan urutan, tren dan geometri lateral, elemen arsitektur dan pengaturan spasial temporalnya, dan informasi apapun tentang kontrol dan laju sedimentasi. Ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan sistem pengendapan atau bagian dari lingkungan pengendapan di mana sedimentasi terjadi. Fluvial adalah proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran dataran fluvial. Aluvial adalah sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Eolian adalah berhubungan dengan angin, khususnya proses erosi dan pengendapan. Untuk kejelasan lebih lanjut mengenai detail gambarnya bisa dilihat di atas slide atas ini. Yang pertama ada alluvial band, kemudian ada suksesi kipas alluvial Pleistocene, kemudian ada suksesi lapisan merah fluvial, suksesi batu pasir Eolian, ada glasial pilit, ada endapan fluvial, pencucian glasial, ada sistem delta skala kecil, ada suksesi break delta atau kepang delta. Baik, selanjutnya ada materi ke-13 yang judulnya proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Petrologi batuan metamorf mempelajari batuan yang direkristalisasi dalam keadaan padat di dalam kerak bumi. Rekristalisasi batuan di dalam kerak melibatkan deformasi, karena deformasi meningkatkan reaksi mineral dengan memperkenalkan energi regangan dan membuka jalur untuk pergerakan fluida. Petrologi metamorf tumpang tindih dengan bidang geologi struktural. Banyak endapan biji terbentuk dari cairan hidrotermal pada suhu jauh di bawah suhu aktivitas beku. Petrologi metamorf melibatkan studi tentang mineralogi batuan metamorf. Ahli petrologi metamorf menggunakan mineral yang ada di dalam batuan metamorf untuk menentukan induknya, yaitu protolit, dan untuk memperkirakan kondisi metamorfisme. Tidak seperti petrologi beku, petrologi metamorf tidak terlalu bergantung pada geokimia batuan secara keseluruhan. Dalam definisi yang sederhana, metamorfisme adalah rekristalisasi batuan pada kondisi di bawah liquidus. Pada suhu rendah, metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagenesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan sebagian batuan disebut anateksis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati, sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan, batuan yang dikenal sebagai restif, adalah batuan metamorf. Batuan tersebut bersifat metamorf karena mineral-mineral dalam restif, meskipun mungkin telah berada dalam keseimbangan dengan lelehan, tidak mengkristal secara langsung darinya. Ada beberapa jenis metamorfisme, yaitu
regional, kontak, burial, dinamis, dan hidrotermal. Metamorfisme regional merupakan metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan orogeni dan deformasi yang menyertainya. Contoh metamorfisme regional yang pertama itu ada di pegunungan Alpen, Himalaya, atau pegunungan Rocky, Kanada. Akan mengungkapkan batuan metamorf di inti tentang di mana batuan mengalami deformasi dan metamorfisme pada saat pegunungan terbentuk. Kedua, pedalaman dari pantai California akan mendokumentasikan batuan terdeformasi dan bermetamorfosis selama akresi sedimen di sepanjang pantai barat Amerika Utara di Mesozoikum. Medan metamorf di daerah ini adalah tipikal skala metamorfisme regional. Metamorfisme kontak merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi. Intrusi magma ke dalam kerak membawa panas ke tingkat kerak menengah atau atas. Kontak panas ini bermetamorfosis pada batuan konkrit yang berdekatan dengan intrusi. Pada tingkat kerak yang tinggi, batuan yang telah mengalami metamorfosis kontak tidak mengalami deformasi, tetapi pada lingkungan yang di dalam batuan tersebut dapat mengalami deformasi dan metamorfisme kontak dapat bergradasi menjadi metamorfisme regional. Contoh batuan metamorfik kontak yaitu batu gamping berubah menjadi batu marmer. Metamorfisme burial. Metamorfisme burial merupakan metamorfisme yang terjadi karena efek burial di bawah permukaan bumi. Pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam, suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Studi tentang efek pemanasan pada diagenesis batuan sedimen di cekungan dalam adalah kunci untuk memahami asal minyak bumi. Tetapi, jika cekungan cukup dalam, suhu melebihi generasi minyak bumi dan memasuki ranah metamorfisme. Daerah yang telah mengalami metamorfisme burial biasanya telah mengalami tingkat metamorfisme terendah dan belum mengalami deformasi. Metamorfisme dinamis. Metamorfisme dinamis merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Kerak umumnya kering, biasanya tidak ada air yang tersedia untuk bereaksi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Namun, selama deformasi batuan kerak dalam, cairan hidro bermigrasi ke zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral berbutir halus. Konsekuensinya adalah metamorfisme dinamis, zona lokal dari metamorfisme yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter ke batuan yang belum terdeformasi di sekitarnya. Metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme hidrotermal merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan bumi. Di banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfisme hidrotermal, yaitu air panas. Air bereaksi dan mineral pembentuk batuan asli seperti feldspar, piroxen, dan amphibol untuk membuat mika dan tanah liat atau clay. Umumnya jenis metamorfisme ini dikaitkan dengan endapan mineral biji sulfida untuk membuat endapan biji hidrotermal. Contoh yang baik dari daerah di mana metamorfisme hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah Pegunungan Tengah Laut atau fitur terbang Taman Nasional Yellowstone. Batuan metamorfik. Batuan metamorfik berlimpah karena metamorfisme dapat terjadi di seluruh kerak dan mempengaruhi berbagai macam protolit. Misalnya, batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, perubahan luas kerak samudera karena sirkulasi hidrotermal air laut di pegunungan
yang menyebar di tengah laut juga umumnya termasuk di dalam domain metamorfisme. Secara bersama-sama, batuan metamorf benua dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudra membentuk volume kerak yang sangat besar. Akibatnya, pengetahuan tentang metamorfisme diperlukan untuk memahami geologi, geokimia, dan geofisika skala besar di bumi. Metamorfic rock atau kontak metamorfosis. Metamorfisme yang terjadi selama pemanasan atau boreal disebut metamorfisme progres. Panas dapat dimasukkan ke dalam kerak oleh badan magma yang pada pendinginan membebaskan kandungan panasnya, dan pada kristalisasi membebaskan panas laten kristalisasi. Metamorfisme yang dihasilkan dari panas ini terlokalisir di sekitar intrusi batuan beku disebut sebagai metamorfisme kontak. Metamorfic rock atau regional metamorfin. Panas dapat muncul di area yang jauh lebih besar, misalnya ketika batuan sedimen terkubur baik melalui penurunan dan pengisian cekungan sedimen atau dengan overthrusting batuan kerak lainnya, suhunya naik. Hal ini sebagian disebabkan oleh gradien panas bumi dan sebagian lagi karena efek menyelimuti batuan kerak yang biasanya memiliki konsentrasi unsur radioaktif penghasil panas yang relatif tinggi. Metamorfisme yang dihasilkan dari jenis penguburan dan pemanasan ini dikaitkan dengan batas lempeng konvergen dan berkembang pada skala regional. Karena itu disebut sebagai metamorfisme regional. Selain itu, magmatisme ekstensi yang terkait pada zona keretakan busur, area delaminasi kerak yang lebih rendah, atau buluman terdapat meningkatkan gradien panas bumi di area kerak yang luas dan menghasilkan batuan bermetamorfosis regional. Metamorfisme regional biasanya disertai oleh tektonisme, sehingga batuan metamorf membentuk struktur foliasi yang menonjol, slate, schist, dan gneiss. Sebaliknya, sebagian besar batuan metamorf kontak tidak mengalami deformasi yang kuat selama metamorfisme, dan karena itu tidak memiliki struktur foliasi dari batuan metamorfisme. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa memberikan manfaat, wawasan baru, ataupun setidaknya sedikit inspirasi untuk kita semua. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ke teman-temanmu ya. Sama jangan lupa subscribe. Mohon maaf apabila ada salah kata di video kali ini Ataupun bacaan yang kami baca kurang jelas. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.